A'udzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu gimana kabar? Sehat? Ibu? Bu? Bu? Udah pada melek belum ini? Alhamdulillah. Dan juga tentunya saya ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap istiqomah untuk memperbaiki diri. Sehingga kita berharap pada saat kita semua nanti berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita kembali bertemu lagi, bersilaturahim lagi setiap akhir pekan, Sabtu dan Ahad di channel iNews ya, iNews TV dalam program Cahaya Hati Indonesia. Dan hari ini juga istimewa karena kami hadir di daerah Pademangan Timur. Tepatnya di Jakarta Utara di Masjid Sabilillah. Sama ibu-ibu yang pakai kerudung kuning, ada kerudung merah, ada hitam, ada coklat, ada abu-abu. Ada yang belum disebut? Oh yang hijau. Nungguin, nih belum disebut nih. Dan juga semuanya yang hadir. Dan seperti biasa juga hadir bersama kita guru-guru kita yang insya Allah akan memberikan ilmunya kepada kita. Dan semoga ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Dalam pemahaman agama dan juga menjalani kehidupan kita ini. Dan untuk itu izinkan saya untuk menyapa guru kita yang hadir di kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pada Al-Mukarram Kiai Haji Fatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sayanya ngomongnya udah ngegas, Kiai ngomongnya tenang banget ya Allah. Baik Kiai. Alhamdulillah sehat. Ya, Gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana pagi hari ini udah sarapan? Udah. Pagi ini sarapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa aja ada di sini. Oh gitu, apa aja ada? Disiapin semuanya. Disiapin Masya Allah, apa aja? Sampai tikar-tikarnya disiapin. Iya. Ya salam. Makasih banyak ya Kiai udah hadir di sini ya. Samping Kiai Fatullah hadir juga guru kita Kiai Saiful Ammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah ala sihah wal afiyah wassalamah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Kiai ini dari Jawa Tengah ya? Dari Jawa Tengah. Dari Jawa, tepatnya di mana ya? Di ibu kotanya di Semarang. Di Semarang, Masya Allah. Lumpia khasnya. Di mana? Lumpia. Oh lumpia. Kota lumpia. Iya. Bawa berapa Yai ke sini? Banyak. Banyak. Ini Bu menyempatkan khusus untuk Cahaya Hati Indonesia ini ya, dari Semarang datang ke sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Yai nanti bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih waktunya Yai sudah datang ke sini. Dan samping Kiai Saiful Ammar hadir juga bersama kita Kiai Haji Sukron Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz David. Allah, Kiai ini perjalanan beliau banyaknya di luar negeri nih Bu. Ya, ada di Belanda ya, di Jerman juga ya Kiai ya. Jerman ya. Nah cerita sedikit tadi kami di belakang layar, tadi di belakang samping masjid, itu cerita tentang bagaimana perjuangan bahwa Islam itu di negara-negara Eropa itu sudah mendapatkan perhatian ya. Dan tidak sedikit ya, semakin berkembang, tidak sedikit yang mu'alaf ya. Ya. Coba diceritain sedikit ya. Ya kemarin waktu Ramadan saya di sana dalam jangka waktu 1 bulan, alhamdulillah ada 4 orang masuk Islam. Masya Allah. Artinya kalau di rata-rata hampir setiap minggu ada 1 orang. Allah. Itu yang di masjid tempat saya dakwah. Ya. Mungkin di tempat lain juga banyak ya. Ya. Karena semakin berkembang dan tokoh anti Islamnya Belanda kebetulan masuk Islam juga. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa sih yang membuat mereka pengen mengenal Islam dan masuk Islam Yai? Satu aja, waktunya singkat. Orang-orang Islam yang dari Indonesia, dari Maroko, dari Turki itu bisa mengesankan
Islam yang baik di depan orang-orang Eropa itu. Masya Jadi akhlaknya itu kita menjadi semacam ambasador bagi Islam itu ya akhlak kita di depan mereka. Allahu Akbar. Akhlaknya umat Islam, khususnya dia lihat dari umat Islam yang ada di Indonesia atau umat Islam di Indonesia ini, ya itu akhlaknya itu baik. Jadi mereka tertarik. Bahkan kalau ngeliat secara umum Islam yang ada di dunia ini kok sebenarnya nggak seperti yang dicitrakan. Yang kesannya sepertinya kejam, ya pengeboman dan lain sebagainya. Nah bicara akhlak ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah, penting bagi kita untuk mendidik anak-anak kita pemahaman agama yang nantinya pemahaman agama itu akan menghasilkan manusia-manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, perannya ada di tangan orang tua. Nah ini juga akan jadi bahasan kita karena ada satu berita yang sangat membuat hati kita miris dan jadi perhatian kita semua. Jangan sampai terjadi seperti ini dia tayangannya. Kasus penemuan mayat terikat di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten diungkap oleh Polres Lebak. Mayat tersebut adalah korban pembunuhan oleh 4 orang remaja. Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan mengungkapkan korban diketahui merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang dibunuh oleh 4 orang remaja. Berdasarkan penyelidikan, diketahui yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah AD, MA, MI, dan HB. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lebak mengatakan 2 dari 4 pelaku tersebut saat ini masih berstatus pelajar. AD dan HB kelas 6 SD, MI putus sekolah kelas 3 SMP, dan MA tidak sekolah. Andi mengatakan keempat pelaku tersebut saat ini sudah berada di Polres Lebak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum dibunuh, korban juga sempat dianiaya secara berulang sejak 6 Juni 2023. Lokasi penganiayaan dan pembunuhan dilakukan di dekat pantai di Kampung Tugu, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah. Di lokasi dekat pantai inilah korban dianiaya berulang kali hingga meninggal dunia. Dalam melakukan aksi tersebut, keempat pelaku berbagi peran dan mulai perencanaan hingga eksekusi pembunuhan. Motif para pelaku melakukan aksi tersebut, kata Wiwin, lantaran kesal karena korban adalah ODGJ. Korban juga pernah melempar batu ke MA mengenai punggung dan sepeda motornya. Karena perbuatannya tersebut, pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 17 tahun. Anak di bawah umur melakukan kekerasan, diduga melakukan kekerasan kepada orang dengan gangguan kejiwaan sampai meninggal dunia. Ya, nah ini jadi ada tanda tanya nih karena rata-rata anak di bawah umur dan beberapa waktu yang lalu juga di beberapa tempat anak-anak masih di bawah umur juga melakukan kekerasan terhadap teman-temannya. Bahkan ada yang sampai mukulin, ada yang nginjek-nginjek walaupun gak sampai meninggal. Ada apa dengan pendidikan kita, ada apa dengan pendidikan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita khususnya dalam masalah pembinaan akhlak. Untuk itu silakan sambil menyikapi tayangan tadi, kesempatan pertama kami berikan kepada Ustadz Fatullah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Telah sama-sama tadi kita menyaksikan sangat ironis. Kita tidak sangka anak usia di bawah umur katakanlah. Dengan keroyokan teman-temannya yang dipukul sampai tergeletak bukan hanya sampai di situ saja. Tapi dibakar. Coba bayangkan hati nuraninya di mana. Berarti tanda tanya kita terhadap sebagai orang tua. Ternyata perlu adanya didikan agama di rumah tangga kita. Ibu asyik mengaji, bapak asyik mencari kerja, tapi didikan agama diabaikan begitu saja. Dan pada akhirnya korban. Tidak ada yang didekatin ke majelis taklim, nggak dekat dari ulama, sholat tidak diajarkan, bahkan Al-Quran jauh. Sehingga yang terjadi adalah moral, brok. Menjadi anak-anak milenial saat ini Bu, Masya Allah, susah gampang untuk mendidik anak-anak kita. Kadang disibukkan masih main gadget nih. Yang lebih bahaya lagi adalah tawuran. Ibu tawuran, tahu Bu tawuran? Bukan tawuran yang gini ya. Itu saudara akhul muslim, sesama muslim. Kalau seandainya Ustadz David, mereka diajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi oleh kedua orang tuanya ke anaknya, tidak mungkin
sesama muslim, mereka satu sama lain saling berperang, saling mampu. Assalamualaikum. Lemes banget. Bu. Emang kalau ceramah orang lapar begini. Udah makan, justru kebanyakan makan kali ya. Artinya apa? Yang dibakar orang gila. Orang gila kan wajar sakit kagak yang bakar mestinya juga orang gila, jangan ditanggapin. Artinya sebagai orang tua ada peran penting untuk menghadirkan yaitu ilmu agama. Dekatkan Al-Quran. Kalau dekat dengan Al-Quran, dekat dengan agama, mustahil anak-anak kita berani untuk menganiaya bahkan membakar meskipun dia orang gila. Bagaimanapun dia juga manusia. Makanya kata Rasul, adibu auladukum wa ahsinu auladakum. Akrimu auladakum. Ajarin anak-anak kita. Ajarin anak-anak tentang adab. Tentang muliain anak kita dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau anak sudah diajar Al-Quran, sudah ditadaburkan Al-Quran, dikaji, lalu diamalkan, insya Allah tidak ada yang namanya terjadi pembunuhan. Begitu Ustaz Daf. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai Fatullah. Silakan Kiai Saiful Amar, fadhol dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga semuanya yang hadir di majelis ilmu, kita sepatutnya pasti kaget dan juga tercengang dengan peristiwa tadi yang sudah ditampilkan. Tapi itu adalah hal yang nyata. Ya. Nyata apa nyoto tadi itu? Nyata. Nyata, bukan nyoto lagi. Nyoto sambil Jadi, makan dong ya. Itu tidak hanya sekali dua kali mungkin. Ya. Di beberapa tempat tadi Ustadz David sudah memberikan wacana bahwa tidak hanya di satu dua tempat, tapi di beberapa tempat bahkan. Oke. Terkadang kita sebagai orang tua, ya semoga insya Allah yang ada di sini sepertinya tidak ada sepertinya, insya Allah Ya, tidak ada. amin, insya Allah. Karena di sini insya Allah semuanya solihwah semua. Masya Allah. Sama anak-anaknya seperti itu. Artinya bahwa nilai-nilai kasih sayang itu juga harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Terkadang seperti itu adalah luapan emosional seorang anak karena barangkali tidak diajarkan atau tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang ada di rumahnya. Ya. Jadi lebih kepada luapan emosional ataupun hal-hal yang barangkali tidak diajarkan. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan Rasulullah, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memberikan rasa kasih sayang Allah. terhadap anak yang ada di bawah usia kita dan juga tidak menghormati orang yang lebih tua usianya dari kita. Jadi dari sini pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan agama adalah sebuah harga mati. Bukan lagi harga nego cincau, tidak. Ini sudah memang harga bandrol yang tidak bisa ditawar lagi, enggak ada harga diskon. Selanjutnya adalah bahwa hal-hal yang ada, kita harus mengontrol teman-teman ataupun lingkungan circle anak-anak kita. Bagaimana Rasulullah memberikan warning bahwa berteman dengan kawan yang baik itu akan seperti orang yang berteman dengan penjual misik atau penjual parfum, akan terkena wanginya. Akan tetapi ketika bergaul bagaimana mengontrol kawan-kawannya, circle-circle-nya, itu adalah kawan-kawan yang tidak baik, maka itu seperti
berkumpul dengan orang-orang yang atau pandai besi, kita akan terkena getahnya ataupun akan terkena bara apinya. Nah, inilah yang terjadi ketika mungkin pendidikan akhlak moral dan juga bagaimana lingkungan itu terbentuk. Ketika orang tua tidak memberikan pendidikan terhadap anaknya, maka lingkunganlah yang akan memberikan pendidikan itu. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Saiful Ammar. Selanjutnya kita simak pendapat dari Kiai Haji Sukron Makmur. Fadhol Kiai. Terima kasih. Setelah melihat video tadi, saya sangat menyayangkan, apalagi itu di wilayah Banten. Kebetulan saya orang Banten juga. Walah. Iya. Memang pendidikan rumah ini paling utama. Ya. Maka di sini ada ibu-ibu, pemirsa di rumah juga rata-rata ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu ini sebenarnya sebagai al-madrasah al-ula. Jadi pendidikan ini kuncinya ada di ibu-ibu. Ibu-ibu kerudung kuning, kerudung hijau, ini semua yang menentukan masa depan bangsa. Innama waro al-udhama an-nisa. Ini kata Anis Mansur di Mesir, bahwa di balik orang-orang besar itu pasti ada wanita. Maka orang itu menjadi baik, menjadi malaikat atau menjadi iblis ini di tangan ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya. Kebetulan dulu S2 saya juga meneliti tentang hak politik perempuan. Kesimpulannya bahwa perempuan itu boleh berkarir tapi jangan melupakan pendidikan anak-anaknya. Karena masa depan generasi itu ada di tangan ibu-ibu. Ini yang penting, dan kemudian kata tarbiyah, sebenarnya pendidikan itu diterjemahkan dalam bahasa Arab, ada menggunakan tarbiyah, ada yang menggunakan ta'dib. Ad-dabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Kemudian di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, Al-Baqarah ada 2, di Ali Imran juga ada 1 ayat, kemudian di surat Jum'ah itu, di situ bisa disimpulkan bahwa pendidikan itu harus disertai dengan tazkiyatun nafs. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Kemudian nanti ada wa yuzakkihim. Jadi pendidikan itu bukan hanya bagaimana mengkolek knowledge, Ilmu. pengetahuan, tapi juga harus pembersihan jiwa. Kemudian keluarga ini harus jadi contoh. Bapak ibu di rumah kalau rukun, anak-anaknya nggak mungkin akan melakukan kekerasan. Ya. Karena ini makanya di Quran innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Kita pun sebagai ustadz, jangan sampai kita bisa mendidik orang lain tetapi anak kita sendiri kacau. Kira-kira gitu. Ya. Sekian. Baik. Walafu minkum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita dapat ilmunya luar biasa bahwa orang tua punya peran penting, lingkungan permainan dan pergaulan anak punya peran penting. Terlebih tadi orang tua juga pada mendidik anak juga orang tua harus membenahi dirinya. Tadi didasari dengan tazkiyatun nafs, ya gitu ya. Membersihkan diri kita dulu, introspeksi diri dalam rangka supaya jangan sampai kita ngomong kebaikan, anaknya nyeletuk, bapak aja kagak kayak gitu, ya Bu ya. Ya, baik. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kami akan lanjutkan lagi buat Anda yang pemirsa ada di rumah dan juga ibu-ibu di sini, bapak-bapak, saya ada satu pertanyaan yang nanti saya minta dijawab. Kok tadi kan bebannya di ibu buat mendidik. Terus bapak tanggung jawabnya apa dong ngedidiknya? Yang mana bagian bapak-bapak? Ya Bu ya? Ya, ibu-ibu berapa terus? Ibu mulu katanya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.